Halo, selamat pagi adik-adik yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Desi Nurat, yang akan membawakan bidang studi sosiologi untuk kelas 11. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kelompok sosial di masyarakat, ya. Materi ini adalah materi bab pertama, di mana dari satu bab ini memiliki tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama, di sub pertama, mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Kemudian tujuan dari sub ketiga, memahami karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kemudian yang keempat, mendeskripsikan dinamika kelompok sosial. Yang kelima, memahami pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Nah, dalam satu bab ini terdapat 5 subtujuan pembelajaran yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu di sub pertama, mendeskripsikan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Itu dia. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk kepada pengertian kelompok sosial, di sini ada gambar keluarga, ya. Yang dikatakan dengan keluarga berarti terdiri dari ayah, ibu, dan anak, gitu ya. Nah, apakah keluarga ini dikatakan dengan kelompok sosial? Jawabannya adalah ya, benar, ya. Keluarga adalah salah satu bentuk contoh kelompok sosial. Di dalam keluarga ini kita dilahirkan dan dibesarkan. Kalau dikatakan dengan kelompok berarti lebih dari satu orang, ya, yang memiliki visi, misi, dan tujuan tertentu. Kemudian selanjutnya, A. Dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Hakikat kelompok sosial. Nah, di sini ada pengertian kelompok sosial menurut para ahli dan kelompok sosial secara umum. Kelompok sosial menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt merupakan kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kumpulan manusia berarti dalam kelompok sosial itu adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki kesadaran bahwasanya saya adalah bagian dari anggota kelompok tersebut, di mana di kelompok tersebut saya melakukan yang namanya interaksi, ya, adanya komunikasi, adanya kontak dalam anggota tersebut. Nah, secara umum, kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Contohnya misalnya anggota pramuka. Kita lihat gambarnya di sebelah kiri. Organisasi atau kelompok sosial dikatakan dengan pramuka ini adalah salah satu contoh kelompok sosial, ya. Terdiri dari beberapa individu yang membentuk suatu kelompok dengan tujuan, dengan visi yang ingin dicapai. Kemudian ada sebuah strukturnya, ada ketuanya, kemudian ada sekretaris atau ada bendaharanya. Nah, sudah jelas bahwasanya kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan dan saling berinteraksi sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Nah, di sini contohnya saya buat adalah pramuka. Selain pramuka juga bisa dikatakan dengan OSIS, ya. Itu juga termasuk dengan kelompok sosial. Terdiri dari beberapa individu yang memiliki
hubungan sosial, saling berinteraksi, memiliki visi tujuan yang akan dicapai. Itu dia. Selanjutnya, syarat dan ciri kelompok sosial. Nah, di sini ada syarat-syarat kelompok sosial menurut Bapak Suherjono Swekanto. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam kelompok itu. Ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Nah, ketiga ini adalah syarat-syarat kelompok sosial menurut Bapak Suherjono Swekanto. Yang pertama, harus adanya kesadaran bahwasanya saya adalah bagian dari kelompok tersebut. Saya adalah bagian dari anggota OSIS yang ada di SMA Bintang Timur. Saya harus sadar bahwasanya berarti saya harus menunjukkan bahwa saya adalah anggota OSIS yang baik. Dari prestasi saya tunjukkan, kemudian dari sikap ramah tamah saya dalam setiap kelompok, kemudian maupun di sekolah, saya harus tunjukkan bahwa saya memiliki kesadaran sebagai atau anggota dari kelompok OSIS tersebut. Kemudian yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Adanya hubungan timbal balik, adanya saling memberi masukan, kemudian adanya kontak yang baik antara anggota di dalam suatu kelompok tersebut. Ya, itu sangat penting dalam suatu kelompok, adanya timbal balik, hubungan timbal balik antara anggota dari suatu kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok, sehingga dalam satu kelompok itu memiliki keeratan, semakin kompak, gitu dia. Nah, kenapa? Karena di dalam kelompok sosial tersebut kita memiliki kepentingan yang sama. Kemudian ada tujuan yang sama yang ingin dicapai dalam suatu kelompok tersebut, gitu dia. Katakan tadi seperti contohnya saya bilang adalah OSIS SMA Bintang Timur. Nah, di situ kita memiliki kepentingan yang sama, bahkan ada tujuan-tujuan atau visi yang akan kita capai. Ada suatu rencana bagaimana mengembangkan suatu visi dan misi yang ada di OSIS SMA Bintang Timur, gitu dia. Jadi adanya visi misi yang ingin dicapai, kemudian kepentingan bersama, itulah yang mempererat kita dalam suatu kelompok tersebut. Semakin bekerja sama, walaupun ada struktur bagian-bagian yang berbeda dari kelompok tersebut, tapi kita memiliki tujuan yang sama dari suatu kelompok itu, pekerjaan yang sama, ada sesuatu yang ingin dicapai. Itu dia. Selanjutnya, sejak dilahirkan manusia sudah mempunyai dua hasrat atau kepentingan pokok bagi kehidupannya. Kita tahu bahwasanya manusia yang terdiri dari beberapa anggota membentuk suatu kelompok sosial ini merupakan gejala yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kegiatan manusia berlangsung di dalamnya. Perlu kita ketahui dari awal, sejak dilahirkan hingga sekarang, kita senantiasa menjadi anggota bermacam-macam kelompok dalam suatu masyarakat. Ada yang sebagai kelompok OSIS, pramuka, atau orang-orang atau individu yang memiliki hobi yang sama, itu bisa dikatakan dengan kelompok sosial. Katakan suatu kelompok yang menggunakan kendaraan Vespa yang memiliki komunitas, itu juga dikatakan dengan suatu kelompok sosial, ya. Terdiri dari beberapa orang yang memiliki hobi yang sama. Kemudian OSIS, pramuka. Kemudian lagi bisa kita katakan kelompok sosial bisa dikatakan dengan orang-orang yang mencintai
komunitas pecinta burung ya. Itu juga salah satu dikatakan dengan kelompok sosial, adalah individu yang suka dia merawat burung, kemudian sama-sama mencintai jenis-jenis burung yang ada di alam, seperti itu. Kemudian keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alamnya. Kita manusia pasti ada berkeinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Dalam artian ini bukan menjadi iri, bahwasanya kalau bisa kita lebih dekat, lebih kompak dengan orang-orang di sekeliling kita gitu. Sehingga kita melakukan interaksi dengan baik, adanya hubungan timbal balik, komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik. Jadi keinginan saya ingin bisa dekat, bisa kompak dengan orang-orang di sekitar saya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alam. Nah, walaupun semuanya sudah tersedia di alam, ya, kita juga bisa menjadi sahabat bagi alam, ya. Kita bisa menyatukan diri kita dengan alam. Contohnya, sudah diberikan segala sesuatunya di alam, bisa kita rawat dengan baik, ya. Bukan jadi diraib semua kemudian sesuka hati menggunakannya, tidak seperti itu. Bagaimana kita mencintai alam? Ya berarti kita harus menghargai, merawat alam. Keinginan kita harus bisa menyatu dengan alam. Dengan cara apa? Merawat, kemudian memelihara, dengan melakukan penghijauan, gitu dia. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Sudah jelas jika kita bergabung dalam kelompok sosial, pasti kita dapat dikenal. Karena apa? Kita saling berinteraksi, kemudian adanya kontak dari setiap anggota-anggota dalam kelompok sosial tersebut. Kemudian yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Dari suatu kelompok sosial, saya katakan tadi contohnya OSIS, pasti memiliki kepentingan yang sama dari suatu kelompok tersebut. Bahkan mempertahankan nilai-nilai atau ciri-ciri dari setiap kelompok tersebut. Yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial yang dalam hal ini memiliki kedudukan tertentu. Seperti saya katakan tadi, bahwasanya di OSIS SMA Bintang Timur itu memiliki strukturnya, ya. Ada ketuanya, ada wakil, sekretaris, dan bendahara. Bahkan anggota-anggota dari setiap bidang itu juga dikatakan dengan kelompok sosial. Nah, di situ kita memiliki kepentingan yang sama. Hanya saja setiap bidang itu memiliki tugas, kedudukan yang berbeda, walaupun tujuan yang akan dicapai ke depannya itu sama dengan visi misi yang sama. Tetapi ada kedudukannya, ya. Ada ketuanya, ada wakilnya, sekretaris, dan bendahara. Bahkan anggota dari setiap bidang OSIS tersebut. Tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Nah, selain dari sudah jelas tadi kedudukannya, berarti ada tugas yang diembani dari setiap bidang-bidang OSIS tadi. Ada bidang lingkungan hidup, ada bidang olahraganya di setiap OSIS yang menghandle, itu kan ada bagiannya, ada bidang kerohaniannya. Nah, setiap anggota kelompok dari anggota OSIS itu memiliki peran-peran yang berbeda, ya. Walaupun tujuan dari visi anggota OSIS SMA Bintang Timur itu adalah sama, untuk mencapai ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dari kelompok tersebut. Misalnya seperti itu. Kemudian yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Dari setiap kelompok itu pasti memiliki aturan, ya, baik kelompok dari ruang lingkup yang kecil maupun besar, pasti memiliki aturan, ya. Ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, ya.
sebelum kita memahami peraturan itu pasti ada aturan yang disepakati terlebih dahulu. Lebih bagus yang seperti ini, lebih condong seperti ini, sehingga peraturan yang disepakati tadi dipatuhi bersama anggota-anggota dalam kelompok tersebut yang mengatur kelompok sosial tersebut. Jika tidak ada aturan, bahwasanya setiap kelompok ini pasti akan berantakan, tidak teratur. Itu dia. Jangankan di kelompok sosial, bahkan di dalam diri kita saja kita memiliki aturan bahwasanya saya harus disiplin, saya harus mandiri. Nah, apalagi di dalam suatu kelompok sosial pasti memiliki yang namanya norma atau aturan-aturan yang mengatur dari setiap anggota dalam kelompok sosial tersebut. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan dan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Sekian dan terima kasih.